Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Profesor Dr. Yeremias Kateban, MRP, selaku dosen pembimbing kami. Yang kami hormati seluruh dosen penguji kami. Izinkan pada sore hari ini kami ingin mempresentasikan tesis kami yang berjudul Studi Fenomenologi Kasus Kejahatan Disersi Prajurit TNI Angkatan Darat, Studi Kasus Prajurit Kodiklat TNI Angkatan Darat. Adapun tujuan daripada tesis kami yaitu untuk mengetahui fenomena perilaku prajurit TNI Angkatan Darat yang melakukan disersi di tengah-tengah pemerintah telah meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Dari latar belakang jelas bahwa prajurit TNI harus melaksanakan tugas pokoknya yang termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 34 untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga berangkat dari tugas ini, dalam setiap diri prajurit perlu adanya jiwa kesatria dan rela berkorban. Sehingga tidak ada alasan lagi seorang prajurit apabila mendapatkan tugas tersebut untuk meninggalkan tugasnya. Karena perbuatan ini merupakan suatu kejahatan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagai bentuk perilaku menyimpang. Yang indikatornya adalah ketika mereka pergi meninggalkan tugas, tidak ada izin daripada atasannya. Dari perkembangannya, disersi sendiri sudah ada sejak perang zaman revolusi. Peter Ramsberger dari penelitian terdahulu telah mengungkapkan bahwa 400 prajurit Amerika di masa Perang Dunia Kedua telah melakukan absent without leave, di mana mereka tidak hadir atau pergi meninggalkan dinas kurang daripada 30 hari. Namun ketika dilakukan lebih daripada 30 hari, maka status mereka menjadi disersi. Begitu juga perkembangan selanjutnya di Indonesia, di mana dalam penelitian yang ada, di Indonesia dikenal dengan istilah THTI atau tidak hadir tanpa izin. Hal ini dilakukan oleh prajurit apabila kurang dari 30 hari. Begitu juga ketika prajurit meninggalkan dinas lebih daripada 30 hari, maka statusnya dinaikkan dalam disersi. Disersi ini sendiri juga telah mendapat payung hukum atau diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 87, di mana mengatur tentang perbuatan disersi yang dilakukan di masa damai lebih daripada 30 hari dan masa perang lebih daripada 4 hari. Dari penelitian ini kami melihat penelitian terdahulu di mana ada perbedaan antara penelitian kami di mana penelitian terdahulu tersebut dilakukan terhadap prajurit di masa perang. Dan beberapa penelitian juga menganalisis tentang prajurit yang melakukan disersi dari aspek hukum. Dari data yang ada, kami memperoleh data berdasarkan laporan triwulan atau semester dan tahunan Satuan Jajaran Kodiklat sejak tahun 2014 sampai dengan 2020, terlihat prajurit yang melakukan disersi terus meningkat. Melihat perkembangan situasi dari kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan, serta kebijakan pimpinan TNI Angkatan Darat sendiri, di mana pemerintah telah meningkatkan kesejahteraan prajurit, baik itu mulai dari peningkatan gaji, bahkan tunjangan kinerja yang sampai saat ini telah diterima oleh prajurit hingga 70%. Dan pimpinan angkatan sendiri juga telah mengeluarkan kebijakan berupa ST atau surat telegram, di mana memerintahkan para komandan satuan untuk melaksanakan bintal terpadu, penyuluhan hukum, serta kegiatan-kegiatan lain yang bersifat jam komandan. Dengan adanya beberapa kebijakan tersebut, kami melihat masih adanya masalah disersi. Sehingga timbul pertanyaan penelitian kami, mengapa prajurit TNI AD melakukan disersi? Tujuan daripada penelitian ini untuk mengungkapkan makna daripada prajurit TNI AD yang melakukan kejahatan disersi melalui pengalamannya untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penyebab prajurit TNI AD melakukan disersi kurun waktu 5 tahun ke belakang.
Adapun manfaat penelitian ini untuk memberikan kontribusi akademis pada pengembangan studi manajemen kebijakan publik yang berkaitan dengan kejahatan disersi, dan secara praktis memberikan rekomendasi kepada pimpinan Angkatan Darat, khususnya dan Kodiklat, sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan suatu kebijakan guna menekan dan mencegah terjadinya disersi. Adapun teori yang kami gunakan adalah teori perilaku yang kami lihat secara perspektif kognitif maupun struktural, dan teori-teori perilaku lainnya, serta teori penyimpangan sosial atau ketegangan, teori kepemimpinan, teori manajemen sumber daya manusia, dan teori kesejahteraan sosial. Adapun kerangka pemikiran tesis kami, di mana disersi ini kami melihat apakah akan dipengaruhi oleh kesejahteraan yang terdiri dari unsur material atau non material, ataukah apakah disersi juga dipengaruhi oleh kepemimpinan yang mampu menimbulkan esprit de corps. Apakah disersi ini juga akan dipengaruhi oleh ketegangan atau penyimpangan, di mana adanya ketidaktaatan kepada aturan yang ada, atau disersi ini juga akan dipengaruhi oleh perilaku daripada prajurit tersebut yang diakibatkan oleh reward atau punishment pada saat mereka bekerja. Metode penelitian kami menggunakan metode penelitian wawancara, studi dokumentasi, dan observasi di satuan masing-masing. Adapun analisis data yang kami gunakan, terlebih dahulu kami memahami deskripsi yang ada, kemudian kami membuat suatu naskah transkrip, dan selanjutnya kami membaca kembali deskripsi tersebut, kemudian kami mengutip pernyataan-pernyataan daripada partisipan, lalu menguraikan maknanya, dan kemudian kami membuat tema dan kategori tersebut. Selanjutnya kami membuat suatu deskripsi yang lengkap, kemudian menggabungkan data validasi ke dalam deskripsi hasil analisis. Di sini kami sampaikan dari hasil penelitian kami bahwa deskripsi wilayah penelitian kami adalah Kodiklat, di mana Kodiklat terdiri dari 28 satuan jajaran pusat pendidikan. Namun dalam penelitian ini kami mengambil 6 satuan jajaran Pusdik, di mana dari ke-6 satuan ini terdapat prajurit yang kami wawancara ketika mereka berdinas dahulu. Di antaranya adalah Pusdikip, Pusdikap, Pusdikpom, Pusdikhub, Pusdibekang, dan Denma Kodiklat. Dari ke-6 satuan ini, ada beberapa persamaan tentang deskripsi wilayah penelitian kami, di mana dari mekanisme bekerja, secara umum militer menggunakan rantai komando, loyalitas, dan dimulai dari apel pagi yang dimulai pada pukul 7 dan sore hari pada pukul 15.30. Namun ada satu di sini satuan kami yang kami teliti, yaitu pulang kerja jam 16.00 dan menggunakan 5 hari kerja. Sedangkan di jajaran Pusdik 6 hari kerja. Dari suasana bekerja juga kami melihat ada persamaan, di mana kami melihat pulang personil lebih daripada jam dinas. Dan kami melihat juga wilayah penelitian kami adanya ketegangan waktu dan ketegangan pendapatan, sehingga membuat suasana bekerja dalam satuan tersebut adanya ketidaknyamanan atau ketimpangan. Dan dari suasana bekerjanya juga kami melihat personilnya bekerja sekedar hanya untuk menjalankan perintah saja. Dari budaya lingkungan juga kami melihat secara umum ke-6 satuan ini berada di dekat dengan kota, yang notabene-nya masyarakatnya hidupnya masing-masing. Ada 2 satuan kami yang berada di jauh daripada kota, yaitu Pusdikip dan Pusdikap, dikelilingi oleh masyarakat yang cukup ramah dan peduli. Di sini kami melihat kedua Pusdik ini adanya hubungan timbal balik antara masyarakat dan satuan, di mana ketika satuan memiliki siswa, masyarakat diperbolehkan masuk untuk meraup pendapatan melalui siswa dengan cara laundry ataupun membantu siswa dalam melakukan bersih-bersih. Begitu juga di satuan, ketika satuan melaksanakan suatu kegiatan besar,
masyarakat dimanfaatkan untuk melakukan bersih-bersih di lingkungan satuan tersebut. Hasil penelitian kami, di mana kami telah mewawancara 8 partisipan. Di antaranya, kami melihat dari sisi pribadi ada beberapa kesamaan, yakni hampir kesemuanya berpendidikan SMA dan berstatus keluarga, serta memiliki mental yang kurang atau cukup rendah. Dan dari sisi internal sendiri kami melihat sebelum mereka melakukan disersi, mereka terlebih dahulu memiliki permasalahan. Dan dari aktivitas sehari-hari juga mereka mengatakan mereka jarang mengikuti apel karena adanya beberapa tugas yang diberikan mendadak dan bahkan yang pada akhirnya menjadi kebiasaan dan dijadikan alasan untuk mereka terlambat apel ataupun terlambat masuk. Dan kami juga melihat adanya sifat dari mereka bebasnya bergaul. Akibat pergaulan bebas ini, mereka lebih menjadi tidak suka diatur. Bahkan tidak mampu mengendalikan diri yang pada akhirnya mereka melakukan disersi. Dan dari 8 partisipan, kami mengambil 5 partisipan yang sudah dipecat dan 3 yang masih berdinas. Dari sisi eksternal sendiri, kami melihat para partisipan secara umum memiliki pekerjaan berbeda. Akan tetapi, ada beberapa persamaan di mana suasana bekerja di satuan-satuan masing-masing memiliki kegiatan yang cukup padat. Dan secara umum mereka juga belum pernah mengikuti kursus atau pendidikan lanjutan. Dan kami juga melihat adanya kebijakan satuan yang mengharuskan adanya personel yang standby ketika adanya surat ataupun tugas-tugas yang mendadak di luar jam dinas. Kami juga melihat adanya faktor kepemimpinan ketika adanya permasalahan personilnya, kepemimpinan sering menyerahkan wewenang kepada pimpinan di bawahnya lagi. Namun karena keterbatasan pimpinan di bawahnya untuk mengambil keputusan, akhirnya keputusan tersebut menjadi ngambang dan membuat proses atau waktu yang cukup lama. Begitu juga dari gaji kami melihat pendapatan mereka rata-rata minus. Ditambah lagi istrinya tidak bekerja. Dari observasi satuan yang telah kami lakukan, dari 6 satuan ini, memiliki kesamaan diantaranya dari reward dan punishment. Secara umum, pemberian reward jarang dilakukan. Adapun diberikan hanya kepada personil guru militer yang notabene-nya sehari-harinya mereka mengajar. Namun personil yang lain, mereka merasakan tidak pernah ada reward yang diberikan kepada mereka. Namun dari punishment sendiri, ini secara adil atau secara umum diberikan. Ketika siapapun prajurit tersebut melakukan pelanggaran, maka punishment itu pasti diberikan. Begitu juga dalam penyelesaian permasalahan, adanya birokrasi yang terlalu panjang, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam penyelesaiannya. Dan terhadap kegiatan bintal maupun penyuluhan hukum, kami melihat dilakukan hanya sekedar untuk menjalankan program, sehingga tidak mengena kepada diri prajurit yang dilakukan kegiatan atau penyuluhan ini. Aktivitas kegiatan mereka sehari-hari kami melihat adanya kurang koordinasi yang mengakibatkan adanya kesenjangan di antara satu staf dengan staf yang lain, dikarenakan adanya anggaran-anggaran ataupun kegiatan-kegiatan yang lebih, yang pada akhirnya membuat mereka, prajurit tersebut, cenderung mencari kenyamanan sendiri-sendiri. Dan pengawasan juga, setelah kami mewawancara beberapa pejabat personil, mengatakan adanya keterbatasan dalam pengawasan dikarenakan padatnya kegiatan. Kemudian kami mengambil kesimpulan dari penelitian kami bahwa dasar prajurit Kodiklat melakukan disersi adalah berawal dari mental mereka sendiri yang telah merubah perilaku mereka ketika mereka berdinas di satuan masing-masing. Faktor reward dan punishment sepertinya terjadi tidak seimbang, sehingga hal ini menjadi kesenjangan perilaku di antara prajurit di satuan tersebut. Kemudian kebanyakan dari prajurit yang melakukan disersi memilih untuk tidak kembali lagi karena mereka tidak mau diproses hukum.
Sehingga hal ini sudah sesuai sebagaimana halnya teori penyimpangan, ketika perbuatan tersebut melanggar norma yang berlaku di masyarakat atau aturan itu, maka disebut dengan perilaku penyimpangan yang harus mendapatkan sanksi, dan ini sudah berjalan. Namun demikian, untuk menghindari penyimpangan tersebut perlu adanya kebijakan seperti bimbingan konseling yang diberikan kepada prajurit secara berkesinambungan. Kesejahteraan sendiri juga terus memicu terjadi desersi. Seperti dijelaskan tadi, adanya kesenjangan antar staf, maka perlu mendapat perhatian khusus dalam pemberian kesejahteraan bagi prajurit. Karena prajurit sendiri memiliki keluarga, sehingga mereka perlu juga menjaga keutuhan rumah tangga mereka. Kesejahteraan bukan hanya materi, namun bersifat non-material, seperti diberikan perumahan yang dekat dengan satuan, pendidikan, cuti, atau dan lain sebagainya. Dan terhadap seorang yang memiliki karakter tidak mau diatur, ini juga perlu penanganan yang serius. Karena kita harus terlebih dahulu memahami latar belakang dari prajurit tersebut dan mencari tahu apa sih penyebabnya. Apakah ini timbul dari sikap keras kepalanya, atau karena ia merasa ada pihak yang mengaturnya itu tidak pantas melakukan itu. Karena dilihatnya perilakunya juga tidak sesuai. Sehingga perlu adanya kepemimpinan yang mampu menciptakan dan menumbuhkan motivasi bagi prajuritnya. Saran, perlu adanya ganti kerugian yang dilakukan oleh personil melakukan desersi, yang bisa dilimpahkan kepada istri ataupun orang tuanya. Kedua, dalam proses rekrutmen adanya tes mental ideologi. Pada tahap ini, mental ideologi bukan hanya sekedar memahami ideologi Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi juga perlu diukur kebiasaan dan perilaku prajurit TNI Angkatan Darat. Ketiga, perlunya adanya pengawasan yang mendalam dilakukan oleh seorang pemimpin, baik melakukan kebijakan program seperti pembinaan konseling yang selama ini belum ada, dilakukan bagi prajurit yang sifatnya bukan sekedar ceramah, akan tapi aplikatif, diberikan kepada seluruh prajurit secara berkesinambungan. Perlunya juga memperhatikan kesejahteraan bukan sekedar material, melainkan non material, seperti pemberian cuti, kursus atau pendidikan, pemberangkatan tugas luar negeri yang merata, serta pembagian tugas yang jelas, sehingga tidak adanya kesenjangan atau ketimpangan di antara personil yang berada di satuan tersebut. Demikian presentasi tesis kami. Kami ucapkan terima kasih. Kami mohon koreksi selanjutnya dan arahan untuk perbaikan koreksi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Shalom.